Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, di siang hari ini ada berita yang cukup menggembirakan. Ada perkembangan tentang kasus Roy Suryo. Dari dulu kan kita menanti-nanti, ini kapan nih? Tahapan dari mulai penyelidikan sampai penyidikan sampai ditetapkan sebagai tersangka lama banget ini. Dan akhirnya di siang hari ini, hari Jumat nih ya, tanggal 22 Juli 2022, Roy Suryo sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tadi siang setengah 11 dia diperiksa oleh aparat kepolisian sebagai tersangka. Oke, kita baca dulu nih beritanya ya, dari Detik News. Polda Metro Jaya tetapkan Roy Suryo tersangka kasus meme stupa. Kasus meme stupa Candi Borobudur yang dimiripkan dengan gambar Presiden Jokowi memasuki babak baru. Roy Suryo selaku terlapor kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Iya sudah, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Julpan. Julpan belum merinci soal kapan Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka. Dia menyebut Roy Suryo saat ini telah diperiksa sebagai tersangka. Hari ini benar sedang diperiksa di Polda Metro Jaya dengan status sebagai tersangka, ucap Julpan. Pemeriksaan kepada Roy Suryo sebagai tersangka saat ini masih berlangsung. Roy Suryo diperiksa sejak pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Julpan menjelaskan ada 2 laporan atas Roy Suryo yang telah naik ke tingkat penyidikan, yakni laporan Kurniawan Santoso di Polda Metro Jaya dan pelapor bernama Kevin Wu di Bareskrim Polri. Artinya, 2 laporan polisi yang telah dipelajari dan dilakukan pemeriksaan dinaikkan yang statusnya dari penyelidikan ke penyidikan karena telah memenuhi ada unsur pidana di dalamnya, kata Julpan pada hari Rabu dulu ya. Roy Suryo juga membuat laporan terkait meme stupa Candi Borobudur. Mantan Menpora itu melaporkan 3 akun media sosial yang dianggapnya sebagai pengunggah pertama. Oke, intinya seperti itu ya. Intinya hari ini tanggal 22 Juli 2022, Roy Suryo sudah jelas ditetapkan sebagai tersangka. Di samping Roy Suryo sebetulnya ada yang lagi ramai sekarang itu yaitu Nikita Mirzani. Dia ditangkap di sebuah mall di Jakarta ketika dia sedang bersama keluarga. Ada orang yang beranggapan ini aparat kepolisian terlalu berlebihan menangkap Nikita Mirzani yang kasusnya sama seperti Roy Suryo, penghinaan di media sosial sama ya. Itu seperti nangkap teroris, itu seperti nangkap penjahat besar dan sebagainya ya. Tapi polisi punya dalih untuk kenapa menangkap Nikita Mirzani di tempat umum, katanya Nikita Mirzaninya tidak kooperatif. Di sini saya ingin mengatakan bahwa semua orang yang memang terbukti bersalah, melanggar hukum, maka harus diadili secara hukum. Kalau memang Nikita Mirzani melakukan tindak pidana, melakukan pencemaran nama baik, melanggar undang-undang ITE dan sebagainya, maka saya pun mendukung aparat kepolisian untuk menangkap Nikita Mirzani. Tetapi juga sama, orang berpandangan nih kasus Roy Suryo sama persis seperti Nikita Mirzani, bahkan lebih parah nih Roy Suryo. Kalau kita ngomong mau parah-parahan, nih Roy Suryo lebih parah. Menghinanya nggak tanggung-tanggung. Itu kepala negara, Presiden Jokowi, menghina agama pula, ya agama Buddha. Ini bisa menjadi 2 unsur pidana. Nih, bahkan dulu itu sampai ada pakar hukum yang mendeteksi bahwa apa yang dilakukan oleh Roy Suryo itu melanggar pasalnya berlapis itu tuh. Pasalnya berlapis tuh. Maka satu kali lagi di sini kita minta keadilan sebetulnya, minta keadilan. Kalau Nikita Mirzani seperti itu kan ya, karena kasus penghinaan di media sosial sama seperti Roy Suryo, maka kita pun minta untuk kepada aparat kepolisian melakukan hal yang sama, hal yang serupa, ya, hal yang sama, hal yang serupa.
Intinya bahwa kita sepakat, siapapun orang, satu kali lagi, yang memang melanggar secara hukum maka harus ditindak secara hukum. Gak boleh ada orang yang seolah merasa kebal dan sebagainya, ya. Gak boleh ada orang yang merasa kebal. Alhamdulillah, citra-citra orang yang merasa kebal itu sedikit demi sedikit terkikis di NKRI. Salah satunya yang kemarin ditangkap itu Mas Beki, anak pesantren Kiai Jombang. Kemudian Eka Julia Putra, seorang motivator yang mendirikan sekolah Selamat Pagi Indonesia, yang katanya punya backingan kuat. Tetap kalau dia melanggar secara hukum, meskipun prosesnya cukup panjang, pada akhirnya dia mendekam di dalam penjara. Kan gitu ya. Artinya apa? Bahwa kita masih punya harapan penuh kepada aparat kepolisian untuk bisa bertindak jujur, bertindak adil, ya, bertindak kemudian tidak pandang bulu, ya. Itu yang kita harapkan terus. Satu kali lagi, alhamdulillah, kasus Roy Suryo ada peningkatan menjadi tersangka. Kenapa saya katakan alhamdulillah? Karena biar jelas. Saya syukur alhamdulillah ketika sudah ada kejelasan seperti ini. Ya mudah-mudahan, nggak tahu tapi ini bakal ditangkap atau enggak ini Roy Suryo, ya. Ditangkap atau enggak. Ini masih pertimbangan, kata aparat kepolisian, masih pertimbangan nih Roy Suryo bakal ditangkap atau tidaknya. Yang jelas sekarang sudah menjadi tersangka. Roy Suryo. Ya meskipun kemarin kan Roy Suryo sempat teriak-teriak minta bantuan ke mana tuh, yang perlindungan apa, karena katanya dia diancam dan sebagainya. Dia yang melakukan penghinaan, dia yang kemudian terdeteksi melakukan pencemaran nama baik, penghinaan agama Buddha. Kemudian sekarang seolah-olah tidak gentle menghadapi kasusnya, secara gentle masih malah meminta bantuan kemana gitu. Saya harapkan untuk bisa bertanggung jawab ketika Anda mengucapkan A, ketika Anda menuliskan sesuatu, itu ya harus dipertanggungjawabkan. Anda yang bertanggung jawab di sana. Bukan malah lempar sana lempar sini nggak jelas, minta perlindungan A B C D. Itu namanya kita bully juga kan Roy Suryo. Nggak gentle sekali sih. Secara tampilan kalau dia sedang nulis status kan sangat gentle sekali. Kelihatan oleh kita itu gagah banget nih orang. Gagah banget nih orang, kan gitu ya. Lihat tuh status-status Roy Suryo. Lihat cuitan-cuitan Roy Suryo apalagi di Twitter. Secara sepintas kita menganggap gagah banget nih Roy Suryo cuitan-cuitannya, tapi sekarang ketika dia terpleset, nggak tahu sengaja ya kita anggapnya terpleset aja, malah minta bantuan ke sana kemari. Oke, pokoknya berapa aparat kepolisian tindak siapapun aja yang memang melanggar secara aturan hukum. Kita menunggu kabar baik lanjutnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.